Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Di manga yang berkecimpung di genre manga shonen, manga One Piece memiliki pesan yang lebih mendalam, yang mungkin sebuah pesan yang anak remaja belum bisa rasakan dan pahami. Kami baru mengetahui bahwa di One Piece terdapat banyak sekali pesan mendalam ketika kami sudah beranjak dewasa. Kami menyadari eksekusi Goldie Roger bukan hanya kematian dari sang legenda, melainkan ini adalah harga yang dibayar dari sang legenda untuk membakar semangat anak muda untuk menjadi seorang bajak laut. Dan kali ini kami ingin membicarakan mengenai apakah para pengguna Smile yang tersisa di Wano Kuni akan disembuhkan atau tidak. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Jika membicarakan para pengguna buah setan Smile yang terkait dengan warga kota Ebisu, rasanya sangat memilukan. Dengan memakan buah setan Smile yang gagal itu, mereka akhirnya hanya bisa merasakan satu emosi saja, yakni tertawa. Ya, sungguh ironis. Perihal tentang para pengguna buah setan Smile kota Ebisu ini, kami pernah membuat teori bahwa bisa jadi Chopper atau Vegapunk akan menyembuhkan mereka setelah perang Wano Kuni berakhir. Sehingga kali ini, kami menyuguhkan diskusi yang berbeda dari diskusi yang sudah pernah kami bahas. Dan kami ingin membahasnya dari sudut yang lain. Perbedaan sebuah konsep. Di arc Dressrosa, kita mengenal Doflamingo dan antek-anteknya. Bisa dibilang sistem pemerintahan Doflamingo ini cukup brilian. Dirinya mengurus kerajaan, mengurus bisnis gelap, dan dirinya juga memastikan bahwa tidak ada yang curiga bahwa tahtanya adalah hasil kudeta. Dressrosa adalah kota yang terkesan happy, terkesan meriah. Apalagi di kota tersebut terdapat mainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Dan ternyata mainan yang menjadi penghias kota Dressrosa, yang menjadi aspek happy di kota Dressrosa ini menyimpan sebuah rahasia gelap. Kita mengenal bahwa mainan-mainan tersebut bukanlah mainan asli. Itu adalah hasil kekuatan dari buah setan Sugar. Dampak yang diterima setelah manusia berubah menjadi mainan adalah dirinya akan dilupakan oleh semua orang. Tidak ada satupun orang yang akan mengingatnya. Kasus ini cukup menyedihkan, yang kemudian Usopp beserta suku Tontata berencana untuk menjatuhkan Sugar. Permasalahan yang mereka terima waktu itu bukanlah Sugarnya, melainkan Treble, karena Treble sudah seperti bodyguard pribadi milik Sugar. Dan sekarang di Wano Kuni kita memiliki konsep yang sama namun agak berbeda. Permasalahan dampak dari pengguna buah setan Smile yang gagal ini tidak terlalu dikembangkan. Cerita seolah-olah menunjukkan untuk melakukan pembalasan dendam, bukan pada penyembuhan. Seperti bagaimana Zoro marah besar mendengar fakta dari Hiyori bahwa warga kota Ebisu tidak bisa menangis karena efek buah setan Smile. Yang sehabis itu Zoro langsung menyerang Orochi. Ya, ini cukup wajar karena emosi yang meledak-ledak. Namun konflik tentang pengguna dampak buah setan Smile yang gagal ini tidak dikembangkan lagi. Rasanya beberapa orang pasrah dengan keadaan. Bahkan Kid sendiri melihat bahwa Killer menjadi seorang pria yang tertawa itu lebih berfokus untuk membalaskan dendamnya pada Kaido serta Orochi dibandingkan bertekad mencari obat untuk Killer. Sehingga terlihat dengan jelas perbedaan para karakter menghadapi masalah ini, yakni antara kasus manusia yang berubah menjadi mainan di Dressrosa dengan manusia yang tertawa di kota Ebisu. Mungkinkah untuk menerima keadaan? Kami sempat terpikirkan bahwa warga kota Ebisu itu tidak akan bisa disembuhkan, dan ini akan menjadi simbol yang mendalam bagi cerita One Piece dan Wano Kuni. Wano Kuni sudah tersiksa selama lebih dari 20 tahun. Sebelum kedatangan Oden Kozuki, Wano Kuni sudah merasakan pahitnya pemerintahan di zaman Orochi. Apalagi setelah Oden Kozuki meninggal, Wano Kuni benar-benar tidak memiliki harapan. Selama 20 tahun mereka hidup di balik tirani Orochi dan naga yang bernama Kaido. Hanya di malam festival api mereka bisa merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Di hari-hari biasa mereka hidup dengan tidak tenang, apalagi jika melihat kota Ebisu, sebuah kota yang miskin. Warganya kebanyakan orang-orang tua yang giginya sudah pada copot, menderita beberapa penyakit,
kelaparan, dan lain sebagainya. Dengan serba kekurangan itu, mereka dipaksa untuk tertawa karena efek dari buah setan Smile. Dan kami kepikiran, andaikan cerita selanjutnya mengharuskan warga Ebisu untuk tetap tertawa seperti ini, akan menimbulkan arti mendalam. Yang pertama, warga kota Ebisu tidak perlu lagi tertawa dengan kondisi yang menyedihkan. Maksudnya adalah mereka benar-benar akan merasakan kebahagiaan karena tirani Orochi dan Kaido sudah tiada. Wano Kuni juga sudah tentram. Wano Kuni sudah berada pada jalan yang benar. Wano Kuni sudah dipimpin oleh keturunan Kozuki lagi. Senyum dan tertawa warga Ebisu akan menjadi emosi bahagia yang sesungguhnya. Bukan hanya warga Ebisu, kami pikir seluruh warga Wano Kuni akan ceria. Warga Wano Kuni akan tertawa. Tidak ada lagi kasus di mana seorang ibu ingin membunuh anaknya sendiri karena kelaparan dan sebagainya. Layaknya bajak laut matahari. Ciri khas dari bajak laut matahari adalah tato mataharinya. Entah itu yang mantan budak atau bukan, mereka memiliki tato matahari. Dengan seperti ini membuat kita tidak tahu mana yang mantan budak dan mana yang bukan. Dan di kasus warga kota Ebisu akan sama. Karena Wano Kuni akan ceria, hal ini akan membuat kita tidak tahu mana yang kebahagiaannya karena efek dari buah setan Smile dan mana yang bukan. Ya, sehingga itulah pembahasan untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.